Selamat siang, izin kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengendalian mutu. Yang beranggotakan saya Binsar Reskia D1A018098, yang kedua Saudara Sabda Indi Saputra dengan NIM D1A018049, yang ketiga Saudari Ayu Candani Saragi dengan NIM D1A018082, dan yang terakhir dengan Saudara Joshua Sipayung D1A018135. Mari kita lanjutkan ke pemateri pertama yang disampaikan oleh Saudari Ayu Candani Saragi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan tentang pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah suatu sistem yang digunakan untuk menjaga agar produk tetap dalam tingkat keadaan mutu yang diinginkan. Perlu perencanaan mutu produk, yaitu yang melalui yang pertama, penggunaan alat, yang kedua, prosedur pengujian yang benar, dan yang ketiga adalah pemeriksaan dan tindakan korektif. Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian mutu yaitu yang pertama, perencanaan pengambilan sampel yang bisa diterima atau acceptance sampling plans. Yang kedua, yaitu pencatatan, pelaporan, interpretasi, dan tindak lanjutnya atau yang berhubungan dengan statistical quality control. Adapun tujuan pengendalian mutu yaitu yang pertama, untuk mempertahankan standar kualitas produk yang dijanjikan perusahaan kepada konsumen, dan yang kedua yaitu untuk mempertahankan kinerja proses produksi dalam batas-batas toleransi yang dijanjikan. Baiklah, demikian yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ayu Candani Saragi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabda Indi Saputra. Terima kasih kepada saudara moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi ini. Definisi mutu atau kualitas. Transcender. Kualitas adalah suatu yang absolut dan dikenal secara universal. Product based. Kualitas dicerminkan oleh tingkat beberapa atribut produk atau jasa yang dapat diukur. User based. Kualitas terwujud ketika kepuasan pelanggan dimaksimalkan karena produk atau layanan sesuai dengan keperuntukannya. Manufacturing based. Kualitas sesuai dengan spesifik. Value based. Kualitas adalah kinerja dengan harga yang diterima. Selanjutnya, ada dua hal penting dari mutu. 1. Konsumen menilai sifat-sifat produk kemudian memutuskan apakah produk tersebut dapat diterima atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau tidak. 2. Secara berkala, produsen hendaknya melakukan pengkajian sifat produk yang menentukan akseptabilitas produk tersebut di mata konsumen, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, contoh dalam kewirausahaan. Bisnis buah-buahan merupakan salah satu bisnis yang sangat prospektif dan sangat menjanjikan baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Bisnis ini dianggap sangat menguntungkan karena adanya pola perusahaan konsumsi dan konsumen yang beralih pada konsumsi buah-buahan yang alami dan bermutu tinggi demi terpenuhnya kebutuhan konsumen meskipun harus membayar dengan harga yang relatif tinggi. Maka, persediaan buah merupakan salah satu permasalahan yang sering kali dihadapi oleh pengusaha buah-buahan, terutama oleh supermarket. Terkadang, persediaan ini dapat menjadi masalah yang serius apabila tidak mendapatkan penanganan yang sebenarnya dari supermarket yang bersangkutan. Baik, terima kasih kepada Sabda Indi Saputra yang telah berkenan menyampaikan materi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Joshua Sipayung. Joshua Sipayung, kami persilahkan. Permintaan konsumen yang cenderung berubah-ubah setiap waktunya terkadang tidak dapat diprediksi. Namun, pada dasarnya permintaan konsumen ini dapat dipengaruhi oleh selera, musim, harga, jenis, atau mutu buah, dan lain-lain. Namun yang menjadi masalah adalah apabila barang yang disediakan tersebut menjadi sangat berlebihan atau overstock, di mana barang yang berlebihan tersebut akan sangat berisiko untuk mempercepat terjadinya kerusakan dan pembusukan yang mengakibatkan kerugian. Masalah yang dapat terjadi yaitu antara lain mengenai adanya kenaikan harga, keterlambatan pengiriman stok barang, buah yang busuk, belum dilakukan penjualan akibat
penyimpanan buah yang berlebihan maupun kekurangan stok dikarenakan kesulitan pengadaan buah tersebut akibat keterlambatan pengiriman stok maupun di luar musim. Pengendalian persediaan merupakan fungsi manajerial yang sangat penting bagi perusahaan, karena persediaan fisik pada perusahaan akan mengakibatkan investasi yang sangat besar pada pos aktiva lancar. Pelaksanaan fungsi ini akan berhubungan dengan seluruh bagian yang bertujuan agar usaha penjualan dapat intensif serta produksi dan penggunaan sumber daya dapat maksimal. Pengendalian persediaan untuk produk supermarket atau barang-barang pabrikan berbeda dengan pengendalian persediaan untuk produk-produk fresh seperti buah-buahan. Buah-buahan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan produk-produk lainnya, sehingga membutuhkan penanganan secara khusus dan spesifik mulai dari supplier hingga ke tangan konsumen, agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang terlalu berarti yang mengakibatkan kerugian bagi pihak supplier maupun adapun beberapa teknik dalam mempertahankan mutu hasil pertanian demi menjaga kualitas dan harga, yaitu yang pertama pencucian. Pencucian dilakukan dengan tujuan menghilangkan kontaminasi kotoran baik secara fisik, kimia, ataupun biologi. Yang kedua, kuring. Kuring atau perbaikan bentuk kulit dilakukan pada komoditas sayuran atau buah yang mengalami kerusakan kulit agar kulitnya kembali bagus. Kuring dilakukan dengan membiarkan bahan untuk beberapa hari pada suhu ruang. Selain memperbaiki bentuk kulit, kuring juga dapat menurunkan kadar air yang dapat mencegah pertumbuhan jamur. Yang ketiga, sortasi. Sortasi adalah pemisahan komoditas berdasarkan mutu atau kualitasnya. Pemisahan berdasarkan ukuran, tingkat kematangan, kerusakan, warna, dan lain sebagainya. Yang keempat, pelilinan. Pelilinan dilakukan dengan tujuan menghambat respirasi dan transpirasi untuk menjaga kesegaran buah dan sayur. Ketebalan lilin harus disesuaikan agar tidak terlalu tebal untuk menghindari kebusukan. Yang kelima, degreening. Degreening dilakukan untuk menyeragamkan warna dan menjadikan warna buah dan sayur lebih khas. Degreening dilakukan dengan menambahkan gas etilen atau asetilen. Yang terakhir, ada pengemasan dan pengepakan. Pengemasan dan pengepakan dilakukan pada buah atau sayuran yang akan disimpan atau dikirim. Pengemasan dilakukan untuk mempertahankan mutu buah dan sayur serta menghindari kerusakan buah atau sayur akibat gesekan.